Pesan saya kepada Bahrain, nggak usah takut datang ke Indonesia, nggak usah takut, santai saja. Indonesia itu negara yang aman. Kemudian supporternya itu juga ramah. Walaupun di dunia online, di media sosial itu keras, tetapi faktanya di dunia nyata, di dunia yang sebenarnya itu ramah, saudara-saudara, ramah, baik-baik, lembut. Dan kepada supporter online ya nggak usahlah kita melanjutkan permusuhan kayak begitu itu. Ya nggak bagus lah, nggak bagus buat citra Indonesia, nggak bagus buat citra negara kita, nggak baik. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air. Negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil. Tidak ada muatan politik, kebencian, provokasi. Tidak ada hoax, tidak ada hoax. Semuanya hanya berdasarkan fakta, baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Karena kalau Anda sopan, kami segan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Kemarin itu Bahrain mengirimkan surat kepada FIFA dan AFC untuk memindahkan pertandingan nanti, pertandingan kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C itu tanggal 25 Maret 2025. Nah, itu kan rencananya pertandingan kedua antara Bahrain dan Indonesia itu akan diselenggarakan di Jakarta, di Stadion Gelora Bung Karno. Itu setelah pertandingan tanggal 20 Maretnya itu Indonesia away ke Australia. Away ke Australia, kemudian tanggal 25 main home di Jakarta, saudara-saudara. Itu adalah pertandingan yang cukup penting dan tentu saja itu akan menentukan bagi Indonesia, karena sebelumnya Indonesia kan menghadapi Jepang. Bulan November menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Nah, kalau kita taruhlah kita kalah lawan Jepang, kemudian kita bisa mendapatkan poin dari Arab Saudi, kan potensi kita mendapatkan kemenangan lawan Bahrain nanti di kandang itu kan besar sekali, saudara-saudara, besar sekali. Dan karena alasan itu kemudian Bahrain kemudian meminta pertandingannya dipindah ke tempat netral entah itu pokoknya di sekitaran Indonesia nggak apa-apa, yang penting bukan di Indonesia. Alasan utamanya adalah kelakuan supporter Indonesia, khususnya netizen. Nah, kita netizen itu kan kita juga nggak tahu apakah itu makhluk beneran, manusia beneran, atau mesin, atau buzzer, atau bot, atau apa, kita nggak tahu. Tetapi mereka mengeluhkan kelakuan netizen itu yang menyerang. Nah, menyerang secara online kepada akun media sosial Bahrain, tim nasional, asosiasi sepak bola Bahrain, kemudian para pemain Bahrain, keluarga pemain Bahrain, kemudian website Bahrain juga diserang. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan Bahrain itu diserang. Entah itu berhubungan dengan sepak bola maupun tidak, itu diserang. Katanya ya, serangannya itu sebenarnya ya hanya biasalah, hanya komen, tetapi menurut mereka komentar-komentar itu menggunakan kata-kata yang kasar, rasialis, kemudian tidak sopan, kemudian beberapa itu katanya itu menggunakan nada-nada yang bernada ancaman pembunuhan, ancaman kekerasan, ancaman tindak pidana, tindakan yang tidak terpuji ketika nanti Bahrain bermain di Jakarta. Macam-macam lah itu keluhan mereka, dan mereka merasa itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sepak bola, tidak sesuai dengan nilai-nilai sportivitas, tidak sesuai dengan makna olahraga itu yang sebenarnya adalah mencari perkawanan, mencari pertemanan, persaudaraan. Mereka
Ya, khawatir itu adalah sebuah kebencian yang ditebar secara massal, secara online melalui berbagai macam saluran di media sosial, dan itu membuat mereka khawatir sehingga mereka minta pertandingan di Indonesia itu kalau bisa tidak digelar di Jakarta tetapi di luar negeri lah. Ya, entah di Malaysia kah, entah di Singapura lah, entah di Bangkok lah, entah di mana, pokoknya mereka minta itu di keluar. PSSI juga sudah merespon permintaan Bahrain itu. Mereka juga mengatakan bahwa nggak usah takut lah Bahrain, nggak usah takut. Indonesia ini negara yang aman. Supporternya itu sebenarnya pada hakikatnya itu orangnya itu ramah-ramah. Supporter Indonesia itu juga baik-baik, sopan-sopan. Itu secara PSSI mengatakan seperti itu di dunia maya. Di online itu berbeda dengan dunia nyata. Di kenyataannya itu berbeda sekali 180 derajat. Kalau di online itu orang-orang Indonesia itu memang keras. Kalau ada hal-hal yang dikata tidak sesuai ya menurut Indonesia, itu biasanya mereka memang akan keras. Tetapi di kehidupan yang sebenarnya itu, PSSI, menurut PSSI itu Indonesia itu ramah, orangnya baik-baik, ramah. Silahkan datang ke Indonesia. Indonesia pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 juga berlangsung dengan aman, nyaman. Tidak ada orang terluka, semuanya happy, bahagia. Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP juga semuanya happy, bahagia. Tim-tim asing datang ke Indonesia seperti Vietnam pun datang yang punya permusuhan dengan Indonesia juga mereka datang bermain kembali ke Hanoi juga dengan aman. Malaysia walaupun harus naik barakuda, kemudian supporternya sempat tertahan di dalam stadion. Tetapi secara umum mereka juga pulang dengan kondisi yang aman, tidak ada yang cedera, tidak ada yang luka. Pengamanan yang dilakukan oleh petugas keamanan Indonesia, oleh kepolisian, oleh tentara, oleh Satpol PP, oleh steward di Indonesia itu juga bagus. Jadi itu tidak ada alasan bagi Bahrain untuk mengkhawatirkan masalah keselamatan. Dan Indonesia, PSSI sudah menjamin sepenuhnya kepada Bahrain supaya datang ke Indonesia. Bukan hanya PSSI, saya rasa pemerintah juga pasti akan memberikan jaminan karena ini menyangkut citra Indonesia di luar negeri. Kalau FIFA dan AFC benar-benar memindahkan pertandingan ini akan mencoreng citra Indonesia secara umum. Khususnya di bidang pariwisata, di bidang investasi, ini akan menjadi kesan bahwa Indonesia itu negara yang tidak aman. Nah, itu. Jadi ini memang PSSI harus merespon ini dan meminta untuk tetap diselenggarakan di Indonesia karena ya tidak fair juga pertandingan pertama main di Bahrain, masa pertandingan kedua main di Singapura. Walaupun nanti main di Singapura ataupun main di Kuala Lumpur, saya yakin 1000% itu yang nonton juga orang Indonesia semua. Lepas dari apa keluhan yang ada di Bahrain itu, saudara-saudara, apakah itu benar atau tidak? Ya, itu memang harus kita harus introspeksi lah. Kita harus introspeksi diri, kelakuan kita di dunia maya itu seperti apa. Dan kalau apa yang dikatakan oleh Bahrain, apa yang dikeluhkan Bahrain itu ya saya rasa masuk akal juga lah. Karena ya ini bukan rahasia lah. Kita bukan menjelek-jelekkan orang sendiri. Bukan, ini fakta ya. Fakta. Sekali lagi, komentator gadungan selalu berbicara soal fakta. Tidak pernah hoax. Tidak pernah ditambahkan atau dikurangi. Tidak pernah memanipulasi. Ini faktanya kan memang seperti itu. Kita sendiri tahu lah. Kita sendiri tahu kalau ada sesuatu yang dianggap kurang sesuai dengan kita, kurang sesuai dengan orang Indonesia yang dianggap menghina atau merendahkan atau tidak baik terhadap Indonesia dalam berbagai hal. Sepak bola, bulu tangkis, batik, budaya, kesenian, semua itu pasti akan ada serangan secara online yang masif dan total. Dan saya rasa ya saya nggak tahu ya apakah itu murni manusia yang menyerang itu atau ada bot atau ada buzzer atau ada apa. Tetapi faktanya memang kebanyakan orang Indonesia secara online itu ya itu memang sudah dikenal ya. Ada survei kok itu, ada survei yang menyatakan bahwa orang Indonesia itu paling tidak sopan di Asia Tenggara di dunia maya ya, di online. Dan di dunia itu orang Indonesia itu hanya kalah dari India kalau nggak salah, India atau Bangladesh gitu. Jadi itu memang sudah menjadi tabiat dan
Dan ya itu harus menjadi introspeksi diri kita lah. Itu harus menjadi introspeksi diri kita. Jangan gampang sekali marah, jangan gampang sekali mengamuk, jangan gampang sekali menyalahkan. Dan ini melebar tentu saja. Keluhan Bahrain itu juga nggak ada salahnya juga, masuk akal juga, cukup logis. Karena komplain netizen Indonesia itu sudah melebar. Karena tadinya yang diprotes adalah wasitnya yang asal Oman. Harusnya yang dikomplain tidak hanya FIFA, tidak hanya AFC, tapi sudah Bahrain. Mereka menuduh Bahrain macam-macam lah itu pokoknya. Jadi ya wajar Bahrain merasa keberatan. Tapi sekali lagi saya katakan ini harus jadi introspeksi lah. Harus jadi introspeksi karena memang kelakuan netizen kita memang begitu. Itu sudah bukan menjadi sesuatu yang perlu kita tutup-tutupi dan nggak perlu dibantah juga. Karena memang itu fakta, realitasnya seperti itu. Jadi ini saatnya kita introspeksi diri sajalah. Karena ini menjadi gambaran Indonesia di luar negeri. Sekarang ini adalah eranya media sosial, eranya online. Kalau kita jelek di mata dunia dalam hal kesopanan di media sosial, di online, ya tentu saja orang luar juga akan takut. Pertama kan dia akan melihat dulu di media sosial. Kalau media sosial isinya menakutkan kan dia juga males datang ke Indonesia. Walaupun kenyataannya itu berbeda 180 derajat antara yang ada di online dengan yang ada di offline. Saudara-saudara, apakah permintaan Bahrain kepada FIFA, kepada AFC bisa dikabulkan? Nah, ini tergantung dari lobby. Tergantung dari lobby Bahrain bagaimana. Tergantung juga dari kedekatan para petinggi asosiasi sepak bola Bahrain dengan AFC, dengan FIFA ini bagaimana. Itu saja. Dan kalau lobbynya bagus ya kita bisa kalah. Tetapi kalau lobbynya biasa-biasa saja ya kita bisa menang. Kenapa? Karena peraturannya tidak memungkinkan itu. Nah, sebuah pertandingan itu bisa dipindahkan dari sebuah negara itu kalau negara itu dinyatakan tidak aman. Tidak aman, saudara-saudara. Tidak aman berdasarkan parameter bukan olahraga. Parameter biasanya adalah parameter politik, parameter keamanan. Contoh yang terbaru itu adalah Iran. Iran ketika menjamu Qatar, kalau nggak salah, kemarin hari tanggal 15 itu dia tidak bisa menggelar pertandingan di Teheran. Tadinya pertandingan akan digelar di Ashadi Stadium di Teheran. Itu tidak bisa digelar. Kemudian FIFA memindahkannya. Iran suruh memilih kamu mau dipindahkan kemana, dan Iran memilih pindah ke Uni Emirat Arab, ke Dubai kalau nggak salah. Dia milih. Kenapa itu dipindahkan? Karena Iran sedang berperang dengan Israel. Nah, beberapa hari sebelum pertandingan itu Iran mengirimkan 180 rudal balistik ke menghujani Israel, dan itu berhasil ditangkap. Mayoritas itu berhasil digagalkan oleh Iron Dome, oleh Arrow missile, kemudian dibantu juga oleh negara tetangga seperti Yordania. Nah, itu digagalkan, saudara-saudara. Dan FIFA khawatir, FIFA takut nanti kalau pertandingan Iran melawan Qatar digelar, itu Israel kemudian tiba-tiba menyerang. Walaupun kemungkinan juga dia nggak akan nyerang ke stadion lah, paling ke beberapa instalasi militer atau instalasi nuklir. Tetapi FIFA beranggapan bahwa Iran sedang dalam kondisi peperangan sehingga tidak mungkin menyelenggarakan pertandingan di Iran. Nah, di Iran sehingga pertandingan itu dipindah dan mereka menyerahkan kepada Iran untuk memilih, Anda mau menggelar pertandingan di mana, dan Iran memilih tempat yang lebih aman, yang lebih netral, yang lebih sejuk, dan yang kemungkinan akan bisa menghadirkan pendukung Iran lebih banyak. Itu ada di Dubai kalau nggak salah. Kalau nggak Dubai ya Abu Dhabi, pokoknya di Uni Emirat Arab. Jadi itu syarat utamanya seperti itu. Contoh lainnya, misalnya di Irak, dulu ketika perang, kan dia nggak bisa menggelar pertandingan di Irak, dan Irak memilih menggelar pertandingan di Uni Emirat Arab juga, kadang main di Qatar. Kemudian Palestina juga sama. Palestina memilih pertandingan di luar negeri, di Dubai, kemudian pernah juga main di Kuala Lumpur. Kemudian Syria juga pernah melakukan hal yang sama. Kebanyakan kalau nggak main di Qatar, main di Dubai, main di Uni Emirat Arab. Kemudian dulu ketika ada yang namanya Arab Spring di Mesir, di Tunisia, itu juga pertandingan tidak digelar di
dalam negeri mereka, tetapi di luar negeri yang dipilih sendiri oleh asosiasi sepak bola itu di luar negara itu. Jadi itu syarat-syarat seperti itu harus dipenuhi dari syarat-syarat yang mengharuskan negara itu tidak siap untuk menggelar. Karena nggak mungkin misalnya kayak di Arab Spring itu kan orang demonstrasi ribuan, kemudian ada terjadi kekacauan politik, kemudian demonstrasi di jalanan, berdarah-darah, orang ditembaki oleh aparat keamanan, kemudian di negara itu digelar pertandingan sepak bola. Itu nggak mungkin, dan itu terjadi di seluruh dunia. Dulu ketika Yugoslavia kolaps itu juga sama. Ketika Serbia sedang digempur oleh NATO itu juga sama. Pertandingan tidak bisa digelar di Belgrade. Jadi itu syarat-syarat seperti itu itulah yang bisa memindahkan sebuah pertandingan dari sebuah negara. Syarat-syarat itu harus dipenuhi. Lalu apakah FIFA akan mengabulkan keinginan Bahrain memindahkan venue dari Indonesia? Ya, kalau melihat dari syarat-syarat objektif seperti itu ya seharusnya tidak. Itu tidak memenuhi syarat. Permintaan Bahrain itu kan hanya subjektivitas saja, subjektivitas, dan itu berdasarkan pada online. Nah, berdasarkan situasi di dunia maya. Dan saya rasa di dunia maya itu kan ya walaupun itu bukan pembenaran ya, caci maki, hina menghina itu bukan pembenaran, itu terjadi juga di seluruh dunia lah. Terjadi juga di seluruh dunia bagaimana supporter Barcelona dengan supporter Real Madrid itu saling hina. Saling hina, saling caci maki. Bagaimana supporter Glasgow Rangers dengan Glasgow Celtic itu saling hina di Twitter, di Instagram, itu terjadi. Dan itu umum. Brasil, Argentina, kemudian Inggris, Jerman, Manchester United, Liverpool, itu semua terjadi. Dan itu hanya penilaian subjektif sebuah tim. Dan itu tidak seharusnya, ya ini kita bicara idealnya, seharusnya tidak bisa membuat FIFA untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia. Karena kenyataannya Indonesia negara yang aman. Indonesia tidak ada gejolak politik yang seperti tahun 1998 yang ada demo besar-besaran. Indonesia juga tidak sedang berada dalam kondisi perang dengan negara lain seperti Iran dengan Israel atau Yaman dengan Yaman dengan Saudi. Tidak. Indonesia juga tidak ada dalam perang saudara seperti misalnya di Suriah. Tidak ada. Semuanya normal-normal aja. Orang datang keluar masuk Indonesia juga banyak, wisatawan datang ke Indonesia juga banyak. Dan itu normal-normal, situasinya juga normal, kondisinya normal, orang hidup bekerja seperti biasa, normal. Pertandingan Liga Indonesia juga berjalan biasa-biasa saja, walaupun masih ada orang yang marah-marah masuk ke stadion menyerang steward, marah-marah kepada wasit, berkelahi dengan supporter lawan. Tetapi secara umum itu situasi yang tidak terlalu punya alasan untuk memindahkan sebuah pertandingan tim nasional ke luar negeri. Apalagi itu nanti jaraknya kan masih lama. Ini masih bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Masih cukup lama untuk melakukan penilaian itu. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita gibahin, kita bacotin. Tentang kekhawatiran Bahrain, tentang protes yang dilancarkan Bahrain, permohonan Bahrain untuk memindahkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti bulan Maret, saudara-saudara. Kalau nggak salah tanggal 25 Maret 2025 itu dari Jakarta ke tempat netral. Karena mereka takut terhadap kelakuan netizen 62. Kelakuan supporter Indonesia secara online yang menyerang, membabi buta kepada akun-akun media sosial Bahrain, Asosiasi Sepak Bola Bahrain, kemudian pemain-pemain Bahrain, bahkan websitenya Bahrain juga diserang dengan kata-kata yang menurut mereka itu tidak pantas, yang menurut mereka tidak mencerminkan sebuah bangsa yang beradab, yang menurut mereka tidak mencerminkan sebuah nilai-nilai olahraga, nilai-nilai sepak bola yang penuh dengan sportivitas, fair play, perdamaian, persahabatan, persaudaraan. Jadi itu mereka mengeluhkan itu, dan mereka
keberatan kemudian mengirim surat kepada FIFA untuk memindahkan pertandingan. Indonesia juga sudah merespon permintaan itu dengan berharap Bahrain datanglah ke Indonesia karena Indonesia itu adalah negara yang aman, kemudian masyarakatnya ramah-ramah, supporternya itu baik. Kalau masalah netizen, masalah serangan di media sosial online itu PSSI menganggapnya itu ya kayak begitulah kelakuan supporter Indonesia, walaupun terlihat keras di dunia maya, terlihat keras secara online, tetapi ketika di lapangan, ketika di kenyataan, di kehidupan yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Nah, jadi itu yang harus digarisbawahi, dan permohonan saya adalah ya kepada supporter nggak usahlah terlalu berlebihan lah, nggak usah terlalu memprotes sesuatu yang berlebihan sampai menyerang, sampai memberikan ancaman pembunuhan, kemudian sampai melebar kemana-mana, merendahkan orang lain, merendahkan negara lain, merendahkan pemain lawan, itu tidak bagus. Dan jangan terlalu over proud juga, nggak usah terlalu over proud, nggak usah membanggakan diri seolah-olah Indonesia ini adalah Argentina, seolah-olah Indonesia adalah Brasil yang punya banyak prestasi di sepak bola, sehingga komentar-komentar kalian di dunia maya, di online itu terkesan merendahkan, melecehkan, tidak sportif, tidak mencari lawan lah, mencari permusuhan. Jadi nggak usah seperti itu, kita biasa-biasa aja. Dan terbukti kan karena konsentrasi kita lebih banyak kepada Bahrain, nah sampai lupa pertandingan melawan Cina, dan akibatnya kekalahan diderita melawan Cina karena sudah pasti pemain itu terpengaruh, saudara-saudara, sudah pasti pemain itu terpengaruh, sehingga ya yang terjadi ya seperti itu kemarin melawan Cina. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi juga jangan disampah. Jangan nyampah. Kalau nggak suka, bikin pendapat sendiri di YouTube sendiri. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Tetapi yang bukan TikTok Shop ya, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Salam olahraga dan merdeka!